Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Flow Tutorial. Oke, pembahasan kita kali ini adalah tentang bagaimana caranya kita membebaskan ya, karena membebaskan RAM ya, RAM yang terpakai agar lebih lega lagi, seperti itu maksudnya. Oke, karena kadang handphone itu kalau semakin lama kita menggunakan itu semakin lemot dan banyak RAM yang terpakai ya. Nah, jadi begini penjelasannya teman-teman. Kita langsung aja ke tutorialnya ya. Yang perlu kita pahami dulu adalah fungsi dari RAM itu adalah untuk menjalankan aplikasi supaya dia bisa berjalan secara normal ya. Nah, logikanya kalau RAM-nya semakin sedikit, di sini sebentar. Kalau RAM-nya semakin sedikit dalam artian sisanya tinggal sedikit, di sini aku tinggal 648 MB. Itu berarti banyak aplikasi yang berjalan seperti itu ya. Oke, banyak aplikasi yang berjalan sehingga memakan RAM. Nah, caranya bagaimana? Tentunya kita harus menghentikan aplikasi-aplikasi yang kurang penting yang berjalan di latar belakang. Intinya seperti itu ya teman-teman. Pemahamannya seperti itu. Oke, langsung aja ke caranya. Yang pertama, kita kelola dulu yang namanya aplikasi yang sekiranya nggak terlalu penting. Itu kita nonaktifkan aja. Oke. Nah, di sini kita masuk ke APL. Nah, ini kita masuk ke APL, aplikasi maksudnya. Kemudian kita masuk ke ini perizinan. Kemudian teman-teman bisa lihat yang namanya mulai otomatis. Nah, mulai otomatis ini banyak sekali aplikasi yang memulai otomatis secara default gitu, dan kita bisa menonaktifkannya. Nah, di sini sengaja udah aku nonaktifin segala yang nggak penting gitu, biar dia nggak memulai otomatis. Di sini cuma di DU recorder aja yang aku setting secara otomatis gitu ya. Teman-teman silakan sesuaikan aja mana yang sekiranya nggak perlu dimulai otomatis, itu tinggal dinonaktifkan saja dengan misalkan seperti ini AccessNet ini gitu ya. Kita tinggal klik aja bagian itu. Kemudian kalau sudah teman-teman, kita lanjut lagi. Terus yang mempengaruhi lagi adalah ini teman-teman, yang menurutku ya cukup mempengaruhi RAM itu adalah notifikasi di sini. Oke, notifikasi ketika kita mengaktifkan seluruh aplikasi itu wajib aktif notifikasinya gitu. Otomatis RAM-nya yang digunakan juga akan semakin banyak. Nah, di sini teman-teman silahkan pilih mana yang mau tidak diaktifkan notifikasinya gitu ya. Mungkin aplikasi-aplikasi yang jarang digunakan tapi itu masih penting buat teman-teman gitu ya, jadi nggak dihapus gitu. Itu kalau sekiranya jarang digunakan, dimatiin aja notifikasinya. Itu lumayan bisa mengurangi beban RAM ya. Jadi RAM-nya itu agak lebih leluasa lagi gitu ya. Misalkan kayak Tokopedia dan lain sebagainya, ini aku biasanya matiin kalau misalkan nggak perlu amat gitu ya, supaya RAM-nya agak lebih lega gitu. Nah, kalau sudah itu dari segi aplikasinya ya. Nah, sekarang kita masuk ke opsi pengembang. Nah, untuk menjadi opsi pengembang ini caranya gampang. Teman-teman tinggal masuk ke pengaturan, kemudian masuk ke tentang telepon. Oke, di sini aku pakai MIUI 12.0.2 stabil ya, belum aku perbaharui. Nah, bagian yang versi MIUI-nya ini teman-teman klik aja sebanyak 7 kali atau klik terus gitu. Nanti dia sampai menjadi ada keterangan kayak gini nih. Nah, kayak gini. Nanti kalau misalkan teman-teman belum jadi pengembang, dia akan ada keterangannya bahwa Anda sekarang sudah menjadi pengembang gitu ya. Oke, kalau sudah kita keluar dari situ, kemudian kita masuk ke setelan tambahan. Oke, kita klik ke setelan tambahan, kemudian kita masuk ke opsi pengembang bagian bawah, kita klik. Nah, kalau sudah, di sini kan banyak opsi nih, banyak pilihan gitu ya. Teman-teman cari yang APL. Nah, ini kan debugging nih. Teman-teman cari yang APL bagian bawah sendiri. Kita cari media memantau. Nah, ini APL. Oke. Terus kita masuk ke settingan batas proses latar belakang. Nah, ini teman-teman salah satu triknya. Kita klik aja bagian sini, kemudian teman-teman bisa membatasi maksimal satu proses
atau 2 proses gitu yang berjalan di latar belakang. Tapi kalau aku sih lebih memilih yang tidak ada proses di latar belakang, seperti itu ya. Kita pilih aja ini. Oke. Nah, itu salah satu caranya. Kemudian cara yang terakhir adalah teman-teman bisa menggunakan istilahnya kayak apa ya, menghentikan recent aplikasi. Maksudnya aplikasi yang udah dibuka tapi udah nggak dipakai lagi, maka teman-teman bisa menutupnya. Nah, ini misalnya contoh seperti ini. Misalkan ini kan di bagian atas 663 ya teman-teman. Coba kita buang aja untuk itu. Terus ini yang setelan juga kita buang juga, kita bersihkan lah, intinya seperti itu ya. Coba kita cek untuk aplikasi yang digunakan. Nah, sekarang naik ya teman-teman menjadi 710 MB. Lumayan kan? Jadi dia ada ruang lebih untuk menjalankan aplikasi-aplikasi yang lain, atau teman-teman mengaktifkan mau game dan lain sebagainya, itu agak mending gitu ya. Oke. Mudah-mudahan tips ini bisa membantu teman-teman. Bagi teman-teman yang membutuhkan cara-cara untuk melegakan RAM gitu ya, teman-teman bisa coba trik itu dulu. Oke. Mungkin nggak work di device teman-teman, atau mungkin malah lebih keren lagi di device teman-teman. Silahkan sampaikan di kolom komentar. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan aja tanyakan di kolom komentar. Kalau saya bisa membantu, akan saya bantu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.